Oke, langsung saja kita bahas episode 100 part 2-nya. Di dalam aula ada sebuah pertemuan klan Ye. Terlihat sosok wanita berpakaian biru sedang marah. Sosok wanita tersebut ternyata adalah Xinlan. Saya tidak akan menikah dengan Cao Dan. Omong kosong, seorang pria tua berpakaian hijau. Ruang pertemuan tenggelam saat dia berkata, klan Cao juga salah satu dari 5 klan besar. Sedangkan Cao Dan adalah alkemis jenius langka di klan Cao saat ini. Dengan menikahinya, kamu dapat mencegah bahaya klan Ye tersingkir dari 5 klan besar di Menara Pil. Jika aku menikah dengan Cao Dan, menurutmu apakah kita bisa menyelesaikan krisis ini? Klan Cao dipenuhi dengan ambisi liar. Mereka sudah lama ingin menelan klan Ye kita. Jika ini tidak berhasil, mengapa Anda tidak memberitahu saya apa yang harus kita lakukan? Bahkan jenius Akademi Jianan yang kamu bicarakan belum kelihatan sampai hari ini. Bahaya yang dihadapi klan Ye kita bukanlah sesuatu yang bisa disingkirkan oleh kucing dan anjing sembarangan. Xinlan hanya terdiam mendengar kata-kata ini. Kucing dan anjing liar pun juga tidak tertarik untuk membantu Anda menyelesaikan masalahmu. Suara akrab terdengar oleh Xinlan, segera dia memberbalik badannya dan melihat sosok muda membuka pintu aula, kakak Xiao Yan. Perlahan dia melangkah maju memasuki aula dengan tatapan acuh tak acuh dengan orang sekelilingnya menuju ke wanita tersebut. Xinlan, apa yang terjadi? Melihat ekspresi Xiao Yan, wajah cantik Xinlan meredup, maafkan aku. Xiao Yan berangsur-angsur menjadi jauh lebih tenang setelah melihat penampilan Xinlan yang tertunduk. Tiba-tiba terdengar, kamu siapa? Berani menerobos masuk ke klan Ye secara sembarangan. Ucap salah satu tetua klan Ye. Kita sebut aja elder keempat, yang hanya seorang bintang 1 douzong, di sampingnya juga ada beberapa tetua klan Ye lainnya. Satu-satunya orang di aula besar yang mampu menarik perhatian Xiao Yan adalah pria tua berpakaian hijau yang duduk di kursi pemimpin. Yang memancarkan aura bintang 6 douzong. Namun, Xiao Yan benar-benar mengabaikan mereka, dan membawa Xinlan untuk mengikutinya. Melihat kondisi klan Ye sekarang, ditambah lagi dengan sosok pemuda yang seenak jidatnya membawa seorang gadis dari klan Ye, membuat elder keempat semakin marah dan melemparkan kursi ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum kursi kayu menyentuh tubuhnya, kursi itu dibuatnya menjadi abu. Ternyata dirimu memiliki sedikit keterampilan, pantas saja berani bersikap sombong masuk klan Ye. Tanpa basa-basi lagi, dia melesat seperti kilat ke arah Xiao Yan dengan aura api hijau yang melonjak di tangannya. Tetua keempat, hentikan! Xinlan buru-buru berteriak. Terguran Xinlan bagaikan angin berlalu bagi elder keempat, raut marah terpancar di wajahnya. Kakak Xiao Yan, cepat pergi. Sekali lagi, teriakan Xinlan pun juga gak dihiraukan oleh Babang Xiao Yan. Mata dinginnya menatap orang tua tersebut, sambil memikirkan tentang dokter peri kecil. Bocah, setelah aku menangkapmu, aku akan mengantarmu ke orang yang lebih tua dan membuat mereka mengajarimu dengan benar. Segera tinju dari elder keempat dari klan Ye, yang berisi api berwarna hijau, menghantam telapak tangan Xiao. Namun dia tidak bergerak sedikit pun, dengan api di tangan elder keempat dipadamkan. Jika ini tentang mengajarkan pelajaran, Anda benar-benar tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Setelah mengucapkan itu, energi api giok segera melonjak ke tangannya, dan menyebabkan elder keempat terbang mundur dan bertabrakan dengan keras ke pilar besar di aula hingga pingsan setelah memuntahkan darah. Ruang aula dibuat sunyi. Tetua dari klan Ye saling memandang satu sama lain dengan rasa tak percaya dalam hati mereka. Bahkan Xinlan dibuat takjub dan bergumam kurang dari setahun, namun dia sudah sekuat ini. Bukan tanpa alasan bahwa klan Ye telah menurun sampai keadaan seperti sekarang, Xiao Yan perlahan menarik tangannya. Dia melirik ke arah elder keempat, yang telah jatuh ke tanah, sebelum melihat sekeliling aula. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke Xinlan, ayo pergi. Berhenti, segera 2 orang tua berdiri, yaitu elder kedua dan elder ketiga, yang mana kekuatan mereka berada di bintang 3 douzong atau lebih. Namun sikap mereka agak sopan dan tidak arogan seperti elder keempat, berjalan ke depan dan memblokir pintu keluar. Teman muda, Anda telah melukai salah satu tetua klan saya, namun masalah itu bisa dikesampingkan jika kita bisa bicarakan. Meskipun klan saya tekah menurun, bukan berarti orang lain bisa menindasnya. Ucap ketua elder di kursi pemimpin. Saya bukan orang pertama yang menyerang. Lagi pula, aku masih ada urusan. Xinlan harus pergi bersamaku sekarang.
Hal ini membuat dua tetua yang memblokir pintu pun menjadi marah, keduanya langsung menyerang secara serempak. Kedua tangan tajam seperti cakar elang penatua bergegas seperti kilat. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah, segera dia menjentikkan jarinya, dan muncullah boneka iblis bumi yang segera memblokir serangan tersebut, membuat kedua elder tersebut tercengang. Belum sempat mereka berdua mundur, tinju boneka iblis bumi sudah mendarat di tubuh dua elder tersebut, dan membuat mereka berdua diterbangkan keluar aula memuntahkan seteguk darah. Seisi aula sekali lagi dibuat terdiam. Tetua pertama, kakak laki-laki Xiaoyan adalah orang yang saya sebutkan sebelumnya. Dengan bantuannya, klan Ye pasti bisa masuk ke kursi tetua Pil Tower sekali lagi. Ini yang terakhir, lain kali, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ekspresi tetua klan pun sedikit suram, apalagi ketika dia melihat sosok boneka iblis bumi. Aku yang dulu adalah Ye Zong, tetua pertama dari klan Ye. Apakah teman muda ini bernama Xiaoyan? Xiaoyan melambaikan tangannya dan memasukkan boneka iblis bumi ke cincin penyimpanannya. Dia mengangguk. Namun saya tidak bisa tinggal lebih lama, bolehkah saya membawa Xin Lan sekarang? Mendengar ini, ketua Ye Zong hanya menghela nafas dan membiarkan mereka pergi. Tetua pertama, saya akan kembali setelah kakak Xiaoyan menyelesaikan masalahnya. Ucap Xin Lan, setelah itu buru-buru mengikuti belakang Xiaoyan. Tetua Ye Zong terdiam, saat ini juga tidak ada pilihan lain dan hanya bisa berharap apakah pemuda itu bisa menyelesaikan masalah klan Ye miliknya seperti yang dikatakan Xin Lan. Xiaoyan meraih tangan Xin Lan setelah membawanya keluar dari klan Ye. Mereka pun terbang meninggalkan kota. Sesaat kemudian, mereka akhirnya berhenti di puncak gunung di luar kota. Anda harus menyadari masalah tentang dokter peri kecil, kan? Xiaoyan segera bertanya dengan suara yang dalam setelah mendarat di puncak gunung.